Ampun. Ayo langsung di belakang yang ngantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini atas limpahan serta rahmatnya kita dapat berjumpa lagi, dapat berkumpul lagi di ruangan ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Doro 5, Bapak Arianto, yang pada hari ini sudah diwakilkan oleh Bapak Yanto selaku Koordinator Umum. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Baik, sebelum mengawali acara ini, marilah kita sejenak untuk berdoa supaya kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Berdoa mulai. Selesai. Baik, yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang sudah diwakilkan oleh Koordinator Umum yaitu Bapak Yanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru keluarga besar SDN Kedung Doro 5 Surabaya, alhamdulillah pada siang hari ini kita patut bersyukur dan bangga bahwa di SDN Kedung Doro 5 ada satu-satunya guru kita, sahabat kita yang sudah lolos dan diterima sebagai guru penggerak. Beliau adalah Ibu Asmida, Sarjana Pendidikan. Ini proses pengembangan. Saat ini calon dan selanjutnya akan dinobatkan sebagai guru penggerak yang merupakan kebanggaan kita bersama. Untuk itu kami mewakili kepala sekolah akan memfasilitasi, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada semua guru, terutama guru yang masih muda-muda. Silahkan waktunya untuk berkarya, berkreativitas, mengikuti perkembangan ilmu yang ada di muka bumi ini. Guru masa depan adalah guru yang mau bergerak, mau menambah wawasan,
menambah keilmuan, dan salah satu adalah mereka yang ikut bergabung dalam guru penggerak. Bagi guru yang tidak mau bergerak, tinggal kita menunggu waktu untuk tersisihkan dari pergeseran zaman. Untuk itu, mari semua guru yang ada di Gedung Doro 5 kita dukung semangat untuk ikut sama-sama mengikuti jejak Bu Asmidah sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan pada pertemuan saya hari ini bisa bermanfaat dan khususnya bermanfaat kita semua dan untuk siswa SDN Gedung Doro 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Yanto selaku Koordinator Umum perwakilan dari Kepala Sekolah SDN Gedung Doro 5. Sebelum melanjutkan acara, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Bakti Winasih menjadi moderator yang akan mendampingi dan memandu narasumber rangkaian demi rangkaian acara. Dan sebelumnya sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Yanto selaku Koordinator Umum perwakilan dari Kepala Sekolah SDN Gedung Doro 5. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber yaitu dari Bu Asmidah Sarjana Pendidikan dengan tema diseminasi budaya positif. Kita sambut narasumber kali ini, Ibu Asmidah. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, masih semangat hari ini? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini memenuhi undangan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian ke sini dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Dan mudah-mudahan yang saya berikan nanti juga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak didik kita dan bagi seluruh lingkungan di sekolah SDN Gedung Doro 5. Baik Bapak Ibu, di sini saya berdiri di depan sini di depan Bapak Ibu. Ini bukan berarti saya lebih pintar, ingin menggurui Bapak Ibu semua, bukan. Tetapi tugas ini yaitu diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari tugas saya sebagai seorang CGB dari Kota Surabaya Angkatan 11 untuk melakukan diseminasi yaitu penyebaran peluasan tentang penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Gedung Doro 5 ini. Baik Bapak Ibu, oke, moto dari guru penggerak adalah bergerak, tergerak, menggerakkan. Mohon Bapak Ibu, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan semua. Ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Sudah kenal pada ya Bu ya. Di angkatan 11 ini saya sebagai calon guru penggerak satu-satunya di SDN Gedung Doro 5 ya Bu yang terdorong, tergerak. Mudah-mudahan yang lainnya dari teman-teman saya juga akan tergerak untuk mengikuti CGB ini ya. Dalam pendidikan ini selama kurang lebih masih berjalan 2 bulan saya didampingi oleh guru saya yaitu Bapak Muhammad Safak sebagai fasilitator, kemudian Ibu Anis Fitria Wijayanti sebagai pengajar praktik yang biasanya sudah mendampingi ke sekolah beberapa hari, 2 kali ya Bu ya Bapak Ibu. Mungkin tahu saya sudah didampingi gitu. Latar belakang kegiatan ini adalah
pendidikan di Hajar Dewantara yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi sebagai individu yang unik. Jadi, tugas guru memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah, sehingga tercipta kemerdekaan dalam diri anak tersebut. Budaya positif di sekolah sangat penting untuk dikembangkan, karena sekolah merupakan bagian tripusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter anak. Salah satu membentuk lingkungan kelas agar terciptanya budaya positif yaitu dengan membuat kesepakatan kelas sehingga anak-anak memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga mereka memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang melatar belakangi kegiatan tersebut. Ya, selanjutnya tujuan disiplin budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu ya, dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, betul sekali Bu Laila. Ada 6. Biasanya kita dinyanyikan ya bersama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkerti dengan normal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Itu adalah tujuan kita semuanya dalam membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, menumbuhkan budaya positif di sini bukan berarti di SDN Kedung Doro ini tidak ada budaya positif. Sudah banyak sekali budaya positif yang sudah berjalan di SDN Kedung Doro 5 ini. Misalnya sudah terbiasa kita mengadakan senam pagi bersama kalau hari Jumat, kemudian sarapan bersama, biasanya ada sarapan pagi bersama, kemudian ada Jumat bersih. Nah, itu merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, selanjutnya. Baik, sebelum kita mengencak ke budaya positif, ada pertanyaan pemantik untuk kita terapkan, kita berikan tanggapan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jangan dijawab dulu ya. Kita simpan dulu jawabannya nanti. Saya bedakan dulu. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju tidak untuk pernyataan dari pernyataan 1, 2, dan 3 tersebut? Bapak Ibu setuju yang nomor 1? Barangkali Pak Pri ada setuju atau tidak Pak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju Bu. Apakah kita harus selalu dengan hukuman Bu kepada anak-anak? Sebenarnya bahasanya bukan jangan hukuman ya. Oke, berarti menurut Bu Laila tidak setuju. Selanjutnya, pemberian hukuman dapat dengan hal positif bisa meningkatkan. Setuju tidak Ibu? Setuju? Baik, setuju. Jadi hal-hal yang positif bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dengan meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Itu adalah mengarah kepada budaya positif yang akan kita terapkan. Baik, sekarang ada untuk mengarah ke selanjutnya ada permainan buka tutup. Buka tutup. Anggap saja kita mempunyai suatu kesenangan, suatu benda yang anggap kita penting sekali dan tidak boleh diminta. Jadi kita kepalkan tangan kita, yang satu sebagai pengepal, yang satu ini pembuka. Misalnya orang A sebagai pengepal tangan
Oke? 30 menit Bu, 30 menit, 30 detik, oke? Ya, digenggam. Kira-kira ketika kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga, kita genggam. Kalau orang lain itu ingin meminta atau membukanya seperti ini, kita buka. Nah, apakah kira-kira Bapak Yanto ini mau membuka ketika saya memaksa ini membuka? Karena yang saya inginkan adalah ingin meminta sesuatu yang berharga pada Bapak. Kira-kira mau? Kenapa maunya? Apa atas kehendak sendiri saya berusaha begini, ambil, saya rebut? Karena yang mau itu dia butuh ini. Oh, karena ada pengaruh dia membutuhkan ini. Padahal saya sendiri juga sudah punya. Ya, Bu. Itu adalah tergantung dari kontrol kita sebagai manusia atau sebagai murid. Jadi semua itu tergantung pada diri kita mau atau tergantung pada si peminta ini. Kalau menurut Bapak Yanto tadi bahwa karena temanku membutuhkan itu, jadi aku kasih, aku buka. Begitu ya Pak ya? Oke. Baik, itu adalah termasuk kontrol dari luar, melihat dari luar dari temannya yang membuka tersebut. Yes. Selanjutnya ini adalah konsep-konsep budaya positif yang akan kita bahas pada siang hari ini. Okay. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah konsep budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Saya menyampaikannya pada hari ini mungkin kurang lebih 1 jam, tetapi saya sudah mendapatkan ini, saya pelajari selama 2 minggu pada modul 1.4. Yang sebelumnya pada modul 1 saya mempelajari tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 saya pelajari tentang peran dan nilai guru penggerak. Kemudian pada modul 1.3 kemarin yang sudah saya paparkan bersama Ibu pendamping kemarin, yaitu tentang visi guru penggerak. Kemudian pada modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu, ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus mengingat, kita harus meninggalkan paradigma lama, kita harus belajar lagi tentang pendidikan dengan paradigma baru, bahwa penguatan pembentukan karakter anak itu adalah sangat penting yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang berkaitan dengan budaya positif selanjutnya yaitu anggapan bahwa sesuatu itu bisa kita berikan seperti yang saya contohkan tadi, itu adalah termasuk stimulus respon. Ya. Pada teori kontrol, orang yang bisa mengendalikan kita adalah diri kita. Seperti tadi, saya meminta membuka tangan untuk mengambil suatu kesenangan, tidak boleh kalau memang dari kontrol kita tidak ada, dan belum ada. Tetapi kalau kontrol dari luar itu bisa membuka, maka dia akan buka. Jadi tergantung pada kontrol dari kita. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi semua kebutuhan peserta didik itu sama. Tetapi dalam teori kontrol meluruskan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan tiap-tiap murid itu berbeda, ya. Jadi kita harus bisa melayani murid dalam satu kelas itu karena dengan semua kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi dalam pembelajaran kadang orang itu melihat yang sama pada stimulus, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi angan-angannya itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama
menyenangkan kita. Ya, itu stimulus respon. Padahal kita harus bisa melalui teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Oke, jadi tidak sama. Harus kita memahami apa yang menjadi pandangan orang lain tersebut. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita kalau melihat murid, ya seorang anak berbuat salah, itu pasti salah. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua yang dilakukan anak itu pasti ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Misalnya tadi ketika, bukaan. Nah, yang kita buka menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai guru pasti beranggapan bahwa kita bisa mengendalikan anak tersebut. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda sendiri bisa mengontrol diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita memaksa seseorang, kadang-kadang mereka bisa menyerah karena mereka sudah lama dibujuk. Akhirnya wes PM. Nah, tadi saya merebut yang menjadi kesenangan Pak Yanto tadi, kemudian saya rebut kadang-kadang wes karena saya terlalu banyak meminta, akhirnya menyerah. Menurut itu, kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bekerja sama dan saling bertukar pikiran itu akan memunculkan pemilihan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, menurut stimulus respon, model berpikir menang, model berpikir itu menang kalah. Jadi nanti bisa saya menang, bisa membuka, yang menganggap tadi bisa juga mempertahankan. Jadi adanya menang kalah. Tetapi menurut teori kontrol, model berpikir adalah menang-menang. Artinya dia menyerahkan, dia bisa membuka tadi karena kesadaran dirinya sendiri, tidak sayang dengan memaksa dengan berbagai cara. Itu menurut teori kontrol, bahwa model berpikir adalah menang-menang. Itu adalah gambaran tentang budaya positif yang akan kita lakukan yang ada dalam sekolah kita. Selanjutnya kita masuk pada materi disiplin positif. Bapak Ibu mungkin tahu dengan kata disiplin ya. Misalnya disiplin itu berkaitan dengan sesuatu apa Bu? Bapak Ibu, sesuatu yang harus tertib, harus baik, disiplin tepat waktu dan lain sebagainya. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Diana Gosset menyatakan arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Dengan disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Itu adalah konsep kata disiplin. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kedisiplinan kadang gagal, kadang berhasil ya Bu ya.
konsep disiplin di sini saya sampaikan konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang pertama tentang hukuman. Hukuman itu pada dasarnya adalah satu, menyakitkan. Betul Bapak Ibu? Ketika kita menemui suatu kesalahan pada murid, pasti kalau kita menghukum, sakit tidak Bu kira-kira? Ya, menyakitkan. Jadi hukuman kadang tetap membekas pada diri anak. Nah ya, betul. Tidak nyaman. Dengan hukuman biasanya tidak nyaman. Karena dihukum misalnya tidak memakai atribut, ya, dihukum di depan kelas, akhirnya anak-anak bisa nyaman tidak? Seperti itu. Tidak ya, itu hukuman. Kemudian karena hukuman seorang anak akan merasa ketakutan. Takut ketika salah tidak memakai sabuk, kadang takut tidak masuk. Nah, karena nanti bisa dihukum. Nah, gitu. Kemudian hukuman bisa memaksa anak untuk, kadang anak-anak terpaksa harus buang, iya Bu, karena saya lupa, karena apa, ada saja alasannya, sehingga memaksa mereka untuk beralasan berbagai macam karena untuk menghindari hukuman tersebut. Kemudian dengan hukuman bisa menjadikan anak juga menjadi rendah diri, merasa berbeda dengan temannya, lain dari temannya karena sudah dihukum, diasingkan, disuruh berdiri depan, akhirnya mereka merasa rendah diri. Betul. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal adalah melalui penghargaan. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Betul Bu ya? Ketika kita menemui seorang anak berhasil kemudian kita beri penghargaan, bisa mematikan kreativitas. Karena apa? Temannya yang sudah tidak mendapat penghargaan akan merasa minder, tidak mau berkreasi lagi, okay. Karena yang sudah dapat penghargaan teman yang berhasil, jadi dia tidak lagi istilahnya berlomba untuk mencapai keberhasilannya tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan mematikan kreativitas. Kemudian dengan penghargaan bisa merusak hubungan. Ini sudah saya temui dalam kelas saya sendiri Bu ya. Karena satu anak itu mendapatkan penghargaan, teman lainnya iri. Akhirnya dari dua teman tadi bisa apa Bu? Iya, bisa tadi kamu yang dapat hadiah, aku tidak, aku tak bolongan. Biasanya seperti itu, ya. Kamu yang sudah dapat hadiah, saya tidak. Itu adalah bisa merusak hubungan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya. Mengapa sekarang di kurikulum Merdeka ini kita jarang memberikan penghargaan dengan ranking? Karena semua anak memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kalau kita membuat sistem ranking, maka mereka yang tidak dapat ranking akan merasa kecewa, merasa sedih, merasa minder, dan lain sebagainya. Jadi adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Baik, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, apa yang dilakukan agar sukses dalam menerapkan kedisiplinan? Yaitu yang pertama, konsekuensi. Dengan konsekuensi, murid menghormati peraturan, perlu monitoring berkelanjutan, penguatan jangka pendek, murid keringat waktu merenungi kesalahannya. Ya, jadi kalau sekiranya kita menerapkan konsekuensi, mereka akan selalu tahu bahwa kalau kita melanggar peraturan, konsekuensinya seperti ini. Dan perlu monitoring berkelanjutan. Jadi setiap suatu gagal harus kita awasi, harus memonitoring terus tersebut, memonitoring terus kegiatan tersebut. Penguatan jangka pendek, murid kehilangan waktu merenungi kesalahannya. Jadi mereka karena sudah sudah paham dengan konsekuensinya, maka mereka akan tidak merenungi lagi kesalahannya, tidak berlarut-larut ketika dia berbuat salah. Kemudian dengan restitusi, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid bertanggung jawab pada perilakunya. Murid menghormati diri dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Oke, jadi dengan restitusi, pemecahan itu jangka panjang. Terus bahwa
paham bahwa setiap permasalahan kalau diselesaikan dengan restitusi, anak-anak akan tahu bahwa nanti selanjutnya seperti ini, kemudian melalui tahapan ini. Betul. Murid bertanggung jawab pada perilakunya. Jadi mereka setiap melakukan pelanggaran, pasti mereka akan terbiasa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Murid akan menghormati diri dan orang lain dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengecewakan atau menyakiti orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan segera atau mempercepat untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Oke. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman berkaitan dengan budaya positif pasti ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu terus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, tadi disebutkan ya bahwa setiap hukuman akan menyakiti anak. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi dengan melakukan konsekuensi yang sudah dilakukan, maka anak tersebut merasa sakitnya dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Jadi mereka takut berbuat disiplin, mengikuti kedisiplinan tersebut karena setiap dia melanggar kedisiplinan dia akan mendapatkan hukuman. Ya. Selanjutnya, anak menghargai kedisiplinan. Karena adanya konsekuensi, maka anak tersebut akan menghargai kedisiplinan yang berlaku pada sekolah tersebut. Hukuman adalah paksaan. Ya, karena dengan hukum akan memaksa mereka untuk menyakiti temannya, untuk berkata bohong dan lain sebagainya. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan, memberikan dorongan atau stimulus dan memberikan tanggapan tentang hal-hal yang sudah dilakukan anak tersebut. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang kalau anak-anak sudah dihukum merasa sakit, merasa sudah membekas, kadang dia bisa memukul-mukul meja sendiri, menjabat-jabat tangannya karena dia mendapat hukuman. Kadang kita ketemu ya anak-anak seperti itu ya di kelas ya, karena yang sudah dihukum ya. Sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dengan mendapat konsekuensi, mereka akan mudah menyesuaikan diri dan kembali untuk bersikap atau mengikuti pelajaran secara normal. Dengan hukuman, konsep diri yang buruk, ya, anak menjadi terpuruk, merasa ketakutan, merasa rendah diri, itu karena konsep hukuman membuat diri anak buruk. Dengan konsekuensi, konsep diri yang baik. Dengan anak tahu konsekuensinya, maka dia akan selalu siap bahwa setiap dia melanggar suatu peraturan, maka tahu konsekuensinya, maka membuat konsep diri anak tersebut baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, dengan hukuman anak-anak biasanya benar melakukan seperti itu karena akan dihukum, maka dia akan akan berbohong, akan menyembunyikan kesalahannya tersebut. Selanjutnya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena ada konsekuensi tersebut, mereka akhirnya patuh dengan konsekuensi. Selanjutnya, merasa rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau ada dengan hukuman. Kemudian kalau dengan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Jadi mereka hanya sementara, jika setelah konsekuensinya dilakukan, maka dia akan kembali normal lagi, kembali mengikuti pembelajaran itu kembali. Itu adalah dari pendapat Diana Gosen dalam The 5 Positions of Control yang dipersembahkan oleh Yayasan Budi Luhur. Baik, selanjutnya tentang budaya positif. Ya, ini ada beberapa contoh. Ini ada termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman, Bu? Iya, konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker.
masker saat sekolah? Hukuman. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman ketika pelajaran. Wah, terlalu ekstrim ya, pasti akan membekas pada anak hukuman ya. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, pasti menyakitkan dan anak malah sadar diri ya, kalau sudah mendapat hukuman seperti itu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensinya kalau sudah berbuat, pasti kalau anak tahu konsekuensinya masih langsung bertanggung jawab untuk membersihkannya. Jadi paham ya Bu ya, mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi, dan kita harus bisa menerapkan mana yang harus diberlakukan kepada murid dan mana yang tidak baik untuk diberlakukan kepada murid. Betul. Daya positif selanjutnya, ya. Kita menginjak pada motivasi perilaku manusia. Menurut Dana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu adalah motivasi yang ada pada diri manusia ketika dia melakukan suatu kesalahan, suatu tindakan tidak benar, maka menghindari tidak nyaman dan hukuman karena mendapat imbalan atau penghargaan, kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Terus selanjutnya, ya, nih sekarang untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah, maka ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, orang dewasa maupun anak-anak pada di sekolah, biasanya 5 kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Karena kebutuhan dasar merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kelima kebutuhan dasar tersebut adalah 1. Bertahan hidup, kemudian kebutuhan dasar kebebasan, kemudian kebutuhan dasar penguasaan atau power, kebutuhan dasar kesenangan, dan yang kelima adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Baik, kita bahas satu persatu untuk kebutuhan dasar manusia sehingga kita tahu apa yang dimaksud kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak-anak tersebut. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, makan, ya, tempat tinggal. Kebutuhan biologis itu adalah termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan bebasan itu apa? Yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, ya. Sehingga mereka melakukan anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi sehingga menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan dasar adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini harus dipenuhi, harus didapatkan oleh anak karena meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kemudian merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, kemudian hubungan, merasa ingin juga keinginan tetap terhubung dengan orang lain, seperti tetap terhubung dengan teman, keluarga, pasangan hidup,
teman di tempat kerja, dan lain sebagainya agar tetap terhubung. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Setiap anak atau manusia orang dewasa pun membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan. Karena kebutuhan dasar kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Ya, itu yang banyak kita terapkan di pembelajaran anak, bahwa mereka ingin belajar dengan bersenang-senang, dengan bermain. Karena mereka ingin terpenuhi kebutuhan dasarnya tentang kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, ya, merasa berkuasa, diakui atas kekuatannya, ya, didengarkan pendapatnya, memiliki rasa harga diri, ya, dianggap berharga, dirinya dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati. Kadang di kelas kita menemui anak-anak yang kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi, maka mereka selalu mengganggu temannya, ya. Kemudian ingin berbebas dengan usil dengan temannya. Itu termasuk kebutuhan penguasaan yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Baik, itu adalah kelima kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh anak ketika dalam pembelajaran. Dalam orang dewasa apa tidak bisa terpenuhi kebutuhan dasar itu? Tetap setiap perilaku, setiap tindakan pasti orang mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu, kita sudah lama mengajar dan saya juga baru tahu bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Kita nanti tahu bahwa kita ada di posisi mana pada posisi kontrol guru ini. Yang pertama yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Itu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Baik, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa maksud dari 5 kontrol posisi guru tadi, posisi kontrol guru tadi. Oke. Baik. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ada posisi seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang-kadang setiap anak kita kata-katakan ketika melakukan kesalahan, maka kita kata-katai dengan kata-kata yang kasar. Misalnya ada yang berbuat, anak yang telat, maksud kamu tiap hari telat, terus telat. Nah, itu adalah termasuk posisi kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid dalam kelas, menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya kalau tidak selesai tidak pulang, tetap di kelas. Nah, maka itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Apa itu pembuat rasa bersalah? Yaitu pada posisi pembuat merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Jadi posisi ini membuat rasa bersalah biasanya ketika guru menghadapi anak yang melakukan kesalahan, maka dia akan berbicara lebih lembut. Kenapa Sele, kok kamu telat terus? Kenapa ya? Dengan suara rendah, tidak sebagai penghubung lagi peda tadi, ya. Dengan tindakan atau verbal langsung dikatakan mentah-mentah kepada anak secara langsung, itu penghubung. Sedangkan kebalikannya dengan membuat merasa bersalah,
guru penerapannya kepada anak, bahasanya disampaikan lebih halus dan lebih rendah hati dengan suara pelan kepada anak tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya yaitu guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini, di posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya dengan mendekati anak, "Loh, kenapa saya?" Ya, dengan kata-kata, "Kenapa saya? Kamu kok melakukan kesalahan lagi? Kenapa kamu kok terlambat lagi?" Ya, Bu Guru kan sudah bilang sekolah itu datang tepat waktu, kenapa kok terlambat? Nah, kemudian dilanjutkan dengan perkataan, "Ya sudah, kamu masuk jadi pelajaran." Nah, ketika anak diberi seperti, apakah akan marah atau malu? Tidak. Jadi guru lebih memposisikan sebagai teman. Tetapi kadang-kadang dimanfaatkan oleh anak ketika mendapat suatu permasalahan akan minta tolong kepada guru tersebut, karena guru tersebut bisa berperan sebagai teman. Jadi banyak misalnya guru yang berposisi sebagai teman itu disenangi anak biasanya. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, dan sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita lihat dulu ketika kita melihat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak, kita pantau dulu, apa betul hari ini dia lakukan, apa besoknya tidak melakukan. Nah, kita lihat dulu, tidak langsung kita ambil tindakan. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi kontrol selanjutnya adalah posisi guru sebagai manajer. Ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kadang-kadang ini posisi manajer ini dimiliki oleh seorang kepala sekolah atau yang kalau ada di SMP itu PK, pada guru PK. Jadi mereka sudah menguasai posisi pemantau, pemantau, dan teman-teman akhirnya posisi manajer pasti dimiliki oleh orang tersebut. Dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Itu posisi manajer. Kadang-kadang kita sebagai guru berat sekali untuk, mungkin itu adalah keputusan terakhir, kita harus berperilaku punya perilaku kontrol sebagai manajer. Itu biasanya berlaku pada kepala sekolah. Apakah guru bisa tidak bisa? Kita harus bisa. Kita harus bisa memposisikan kita sebagai manajer dalam menangani atau menghadapi semua permasalahan yang terjadi pada anak.
posisi manajer inilah yang paling tepat untuk diterapkan. Oke, budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya, Bu. Keyakinan kelas sudah banyak kita lakukan ya, apalagi awal-awal pembelajaran ada keyakinan kelas. Tapi sebelumnya ada pertanyaan, ternyata mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda roda 2, sepeda motor, ya? Atau kita memakai masker, penggunaan masker, tentang pentingnya penggunaan masker. Di sini penerapannya adalah tentang nilai-nilai keselamatan. Karena kadang kita memakai helm takut nanti ada polisi, ada tilang atau apa. Itu kita nilai seperti padahal keyakinan sebenarnya adalah itu agar terhindar dari keselamatan, okay? Agar terhindar dari kecelakaan, okay? Agar kita selamat, maksudnya seperti itu. Memakai helm tidak semata-mata karena ada polisi atau apa yang lainnya. Kemudian dengan memakai masker itu adalah keyakinannya adalah bahwa kita akan selalu menjaga kesehatan, okay? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke. Kenapa sih kalau harus keyakinan kelas bukan peraturan? Nih, keyakinan kelas, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan biasanya tata tertib untuk mengatur, misalnya tidak boleh ramai ketika belajar, harus duduk tertib ketika pembelajaran, tidak boleh mengganggu teman. Itu ada peraturan. Lebih mengarah kepada kata-kata negatif. Bedanya dengan keyakinan kelas apa? Tapi kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi suatu keyakinan yang diharapkan. Seperti tadi contohnya tidak semata-mata aku memakai helm agar tidak ditangkap polisi. Tetapi keyakinannya adalah agar kita selamat. Bila terjadi suatu kejadian, selamat. Itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalimat-kalimat pada keyakinan kelas biasanya memakai kalimat yang positif. Tetapi kalau pada peraturan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Tidak boleh rame, tidak boleh buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas tahapannya adalah tentang berupa pernyataan universal. Itu adalah kalimat yang ada pada keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Dibuat dalam kalimat positif. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif dan mudah diingat. Kalimat-kalimat tersebut mudah diingat, mudah dihafal oleh anak-anak, sehingga kalau mudah dihafal, diingat, anak-anak akan mudah untuk melakukannya. Sesuai kondisi kelas dan sekolah. Jadi suatu keyakinan kelas harus dibuat sesuai dengan kondisi anak-anak dan kondisi kelas atau lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, melibatkan semua siswa saat penyusunannya. Ya, Bapak Ibu sudah melakukan semua, pasti ketika membentukkan keyakinan kelas pasti melibatkan seluruh warga kelas atau seluruh siswa. Baik, ini ada contoh peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya, peraturan adalah kalimatnya misalnya menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, beragam, lengkap sesuai aturan sekolah, tidak boleh terlambat. Nah, ini ada kata-kata yang negatif, berkata sopan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga fasilitas kelas, memperhatikan saat guru menjelaskan. Itu kalimat pada peraturan. Tetapi pada keyakinan kelas kita buat kalimat yang lebih simpel dan lebih dihargai, lebih mudah dihafal oleh anak-anak. Misalnya dalam kata peraturan 5S, maka dalam keyakinan kelas bisa kita tulis menghormati dan saling menghargai. Ketika bertemu guru, ketika bertemu
Artinya kita jabarkan dengan budaya 5S. Tuh. Pada keyakinan disiplin, misalnya dalam peraturan disiplin tidak terlambat, tetapi pada kalimat keyakinan kelas kita buat kata disiplin. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Pada keyakinan kelas ditulis pada kebersihan dan keindahan, menjaga kebersihan dan keindahan. Ya, ini menyelesaikan tugas tepat waktu itu masuk kepada disiplin. Menjaga fasilitas kelas masuk pada kebersihan, menjaga kebersihan dan keindahan. Itu adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah. Oke. Baik, ini kata-kata baru yang saya pelajari di model ini. Segitiga restitusi. Ini adalah suatu sistem. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah yang dimaksud segitiga restitusi. Apa tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ini? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Pada tahap menstabilkan identitas, seorang guru menanyakan apakah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika menghadapi suatu permasalahan yang dilakukan murid, guru tidak langsung menembak dor atau langsung menghukum, tetapi kita melalui tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan perkataan-perkataan tersebut. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada murid, apakah kamu tentu punya alasan mengapa kamu terus telat, mengapa kamu melakukan kesalahan? Ya, apakah kamu ada alasannya? Harus kita tanyakan hal tersebut. Apakah ada cara yang lebih untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya sebenarnya kebutuhan apa yang harus dipenuhi anak tersebut sehingga melakukan suatu kesalahan itu. Itu tahap kedua. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita lakukan sebagai guru? Yaitu keyakinan dasar apa yang telah kita sepakati. Ya. Jadi kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa kamu tidak tahu keyakinan yang sudah kita buat? Apa kamu yakin dengan perbuatan yang kamu lakukan? Saya pada tahapan ini guru akan lebih dekat kepada anak dan kemudian anak akan segera tahu bahwa keyakinan yang dibuatnya, keyakinan kelas yang sudah ada telah dia lakukan, kemudian dia akan segera berubah, segera memperbaiki kesalahannya tersebut. Itu adalah tahapan segitiga restitusi ketika melakukan kesalahan, ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran di sekolah. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan dia. Itu tahapan yang pertama. Yang kedua, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak atau kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tindakan yang ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya bermotivasi
dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang dia yakini, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Artinya dia akan kembali memperbaiki kesalahannya tersebut. Itu adalah tahapan-tahapan pada segitiga restitusi yang bisa kita terapkan pada suatu kasus atau permasalahan yang terjadi pada anak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah materi budaya positif yang saya pelajari, yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Apakah ada yang belum jelas Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu merasa kurang pas dengan penjelasan saya atau apa? Mungkin ada pertanyaan? Buatan Bu, tidak ada? Oke. Kalau begitu tidak ada pertanyaan, berarti saya ingin berefleksi tentang kegiatan pada siang hari ini, tentang materi yang saya sampaikan, tentang apa. Monggo, barangkali ada, saya ingin satu teman untuk memberikan refleksi kepada saya. Monggo. Luas waktu yang diberikan. Bagus sekali materi yang disampaikan mengenai disiplin positif. Kita sama-sama belajar mengenai hal baru, yakni disiplin positif. Refleksi mengenai disiplin positif yang bisa saya tangkap pada siang hari ini yaitu kita dapat mempelajari dan mendapatkan ilmu baru untuk menumbuhkan disiplin peserta didik yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, namun dapat menerapkan konsekuensi atau batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan, sehingga membentuk karakter yang baik, meningkatkan pengendalian diri dan mengajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, di mana hal ini merupakan potensi, yaitu suatu fondasi atau dasar yang penting yang perlu kita ketahui pada mendidik di usia anak jenjang sekolah dasar. Ini suatu ilmu baru yang sangat bermanfaat pada siang hari ini, di mana kita masih menghukum, kemudian memberi penghargaan, reward, di mana itu kurang baik ya, dan diganti dengan konsekuensi. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari Bu Yayu, bagus sekali apa yang disampaikannya, betul bahwa dalam penyelesaian masalah di kelas, di sekolah, penerapan budaya positif harus betul-betul kita tanamkan, kita terapkan pada anak-anak sejak dini. Dan budaya positif dengan kebajikan-kebajikan yang universal yang sudah ada tetap harus kita tebalkan, kita terapkan kepada anak agar mereka terbiasa. Betul. Mungkin ada yang lain? Sampun, Bapak Ibu? Tidak ada? Baik. Di SDN Gedung Doro 5 ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekelumit, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama-sama untuk menebalkan, untuk menambah budaya positif yang ada di sekolah kita ini, yaitu di SDN Gedung Doro 5 kita ini. Saya berterima kasih atas perhatian dan meluangkan waktu sudah menghadiri diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat bermanfaat. Dari saya, apabila ada perkataan atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.